Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2025 yang berjudul Murder Report. Nah, film ini berkisah tentang reporter ambisius yang menerima wawancara eksklusif dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuh berantai. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan percakapan telepon antara penelpon dan seorang reporter. Si penelpon minta diwawancara karena ia sudah membunuh 11 orang. Si reporter sempat tidak percaya, tapi si penelpon mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh berantai. Setelah waktu berlalu, dalam cuaca mendung, seorang reporter bernama Sonju pergi bersama seorang detektif bernama Han. Sonju merasa sebentar lagi akan hujan deras dan ia takut putrinya akan kehujanan saat pulang sekolah. Detektif Han jadi minta Sonju tidak khawatir karena si putri pasti akan membeli payung. Si putri kini sudah SMP dan beranjak dewasa, tapi Sonju tetap kepikiran dengan si putri karena akhir-akhir ini si putri sangat jarang berekspresi. Sonju bahkan menemukan cutter di tasnya si putri, hingga detektif Han yang mendengar itu tidak akan bicara dengan si putri. Sonju pun setuju karena si putri lebih dekat dengan detektif Han. Detektif Han lalu mengungkit soal penelpon yang sebelumnya mengaku sebagai pembunuh berantai dan ia menyarankan Sonju untuk tidak menemui si penelpon karena si penelpon bisa saja hanya memberi laporan palsu. Detektif Han minta Sonju kembali ke kantor, tapi Sonju menolak karena jika kembali ke kantor, Sonju tidak akan diizinkan untuk mewawancarai si penelpon. Situasi Sonju di kantor sedang tidak baik karena Sonju hampir dipecat akibat menyelidiki perusahaan bernama Ilsin Group. Jadi Sonju akan tetap mewawancarai si penelpon dan ia melakukan semua ini bukan untuk mendapatkan berita eksklusif. Sonju hanya ingin menyelamatkan nyawa seseorang karena sebelumnya si penelpon mengancam akan membunuh seseorang jika Sonju tidak mewawancarainya. Sonju memperdengarkan ancaman si penelpon ke detektif Han, jadi Sonju memutuskan mewawancarai si penelpon demi menyelamatkan nyawa seseorang. Singkatnya, Sonju tiba di hotel yang telah di-booking oleh si penelpon untuk tempat wawancara. Sonju sempat bingung mengapa di hotel itu ada pekerja konstruksi, hingga resepsionis hotel bilang bahwa saat ini sedang ada perbaikan CCTV. Resepsionis lalu memberikan Sonju kartu akses kamar hotel, hingga setelah itu Sonju ke toilet dan langsung memasang alat komunikasi yang sudah terhubung dengan detektif Han. Sonju sebelumnya juga sudah memesan kamar untuk detektif Han mengawasi, dan sekarang Sonju langsung menduplikat kartu akses kamarnya lalu meletakkannya di lift. Setelah Sonju masuk ke kamar hotel, detektif Han langsung mengambil kartu akses yang ditinggalkan di lift, hingga setelah itu detektif Han masuk ke kamarnya. Detektif Han lalu minta Sonju memasang kamera tersembunyi sampai setelah semuanya siap, si penelpon yang mengaku sebagai pembunuh berantai akhirnya datang. Sonju pun mulai memperhatikan si penelpon, hingga si penelpon yang bernama Yonghun itu jadi agak malu. Melihat penampilan Yonghun yang rapi, Sonju jadi yakin alasan Yonghun tidak pernah tertangkap karena saat membunuh 11 orang, Yonghun tidak pernah meninggalkan jejak atau bukti di TKP. Yonghun selalu membereskan semuanya dengan rapi, seolah mencerminkan penampilan Yonghun sendiri. Sonju yang mendapat perintah dari detektif Han jadi langsung minta bukti atas pengakuan Yonghun, hingga Yonghun langsung memberikan ponsel yang berisi video-video pada saat dirinya membunuh. Sonju yang menyaksikan video-video itu jadi gelisah, hingga detektif Han yang melihat gerak-gerik Sonju jadi menyadari bahwa pengakuan Yonghun sebagai pembunuh berantai ternyata memang benar. Sonju akhirnya mulai merekam untuk mewawancarai Yonghun dan langsung minta Yonghun menyebutkan identitasnya. Tapi Yonghun menolak karena menurutnya identitasnya tidak terlalu penting. Detektif Han jadi minta Sonju agar mendapatkan pernyataan dari Yonghun, hingga Sonju jadi langsung bertanya mengapa Yonghun minta diwawancara setelah membunuh 11 orang. Yonghun pun mengaku hanya ingin introspeksi diri atas tindakannya selama ini, tapi Sonju yakin Yonghun pasti telah menganggap tindakannya sebuah kebenaran. Sonju sudah menyelidiki bahwa korban-korban yang Yonghun bunuh
semuanya memiliki riwayat catatan kejahatan. Sonju menduga alasan Yonghun membunuh mereka karena Yonghun ingin memurnikan masyarakat dari penjahat, tapi Yonghun membantah. Yonghun membunuh bukan untuk memurnikan masyarakat dari penjahat, tapi untuk mengobati masyarakat, terutama yang menjadi pasiennya. Sonju tidak paham dengan perkataan Yonghun, hingga Yonghun akhirnya langsung memberitahu identitasnya bahwa ia adalah dokter spesialis psikiater. Sonju dan detektif Han jelas tidak menyangka, karena bagaimana bisa seorang dokter membunuh. Yonghun pun menjelaskan alasan dirinya membunuh para korban karena mereka sudah merusak psikologis para pasien yang ada di bawah perawatan Yonghun. Mereka telah membuat hidup para pasiennya Yonghun menderita. Jadi sebagai dokter, Yonghun akhirnya membunuh mereka agar para pasiennya yang menderita bisa terobati. Tapi Sonju masih tidak paham dengan jalan pikiran Yonghun, karena bukannya menutupi, Yonghun malah membongkar semua perbuatannya itu di wawancara. Yonghun pun menyadari setiap tindakan pasti memiliki resiko, dan ia bertanya balik ke Sonju, mengapa Sonju mau mengambil resiko untuk mewawancarainya. Sonju mengaku harus melakukan wawancara dengan Yonghun, karena sebelumnya mereka sudah punya janji. Lagi pula Yonghun sebelumnya sudah menjamin keselamatan Sonju selama Sonju menjaga rahasia. Tapi Yonghun bertanya dengan nada intimidasi, apakah Sonju benar-benar menjaga rahasia tentang wawancara itu. Sonju pun gugup, tapi tetap memastikan telah menjaga rahasia. Yonghun merasa tidak salah memilih Sonju, karena selain bisa dipercaya, Sonju juga punya riwayat karir yang cemerlang. Yonghun sengaja minta diwawancara oleh Sonju, karena Yonghun memang ingin memberikan Sonju berita eksklusif. Yonghun yakin alasan Sonju datang hanya untuk berita eksklusif, tapi Sonju membantah sebab alasannya datang hanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang akan Yonghun bunuh. Sebelum lanjut wawancara, Sonju ingin tahu lebih dulu keadaan seseorang itu, tapi Yonghun tidak mau memberitahu. Sonju yang kesal jadi mengakhiri wawancara dan langsung memberikan memori kameranya ke Yonghun. Sonju yang ingin pergi membuat detektif Han akan bertindak, tapi Yonghun mengancam jika Sonju pergi, seseorang itu akan mati. Detektif Han menduga Yonghun memiliki kaki tangan, hingga setelah Sonju memastikannya, Yonghun pun mengaku bahwa ia bisa melakukan apa saja. Yonghun minta Sonju melanjutkan wawancara, karena setelah selesai wawancara, Yonghun berjanji akan memberitahu siapa seseorang itu dan keberadaannya. Detektif Han jadi minta Sonju keluar karena ia berencana akan langsung menangkap Yonghun, tapi Sonju memilih melanjutkan wawancara. Sonju pun langsung mempertanyakan apa pemicu yang membuat Yonghun menjadi pembunuh. Yonghun akhirnya cerita bahwa dulu saat ia hidup bahagia bersama istrinya yang sedang mengandung, hidup si istri harus hancur setelah diperkosa oleh penjahat. Kejadian itu meninggalkan trauma yang terus menghantui si istri, sampai saat melahirkan, si istri jadi membenci anaknya sendiri karena mengira anak itu anak dari penjahat yang dulu memperkosanya. Si istri sebenarnya sudah menjalani konseling, tapi trauma yang membekas membuat si istri tetap menganggap anaknya itu adalah darah daging si penjahat. Delusi itu tidak pernah hilang dari pikiran si istri, sampai si istri akhirnya memutuskan mengakhiri hidup bersama anaknya. Yonghun sangat sedih dan merasa bersalah, karena sebagai dokter dan suami, Yonghun tidak bisa menyembuhkan delusi yang dialami sang istri. Yonghun merasa gagal menjadi seorang suami, dan saat itu Yonghun merasa satu-satunya cara untuk menyembuhkan rasa sakitnya hanyalah dengan balas dendam. Yonghun menghadiri persidangan si penjahat yang memperkosa istrinya, dan saat tahu si penjahat hanya divonis 4 tahun, Yonghun jadi mulai mempelajari anatomi tubuh manusia. Yonghun berniat balas dendam dengan cara yang paling menyakitkan. Hanya saja, rencana yang sudah dirancang cukup lama itu harus gagal karena Tuhan telah mencabut nyawa si penjahat duluan. Sonju menduga balas dendam yang gagal itu pasti membuat Yonghun makin menderita, dan Yonghun membenarkan karena setelah itu ia mencoba mengakhiri hidupnya. Sonju ingin tahu kenapa saat itu tiba-tiba Yonghun bisa bangkit dan menjadi dokter psikiater, hingga Yonghun mengakui alasannya bisa bangkit
karena saat itu ia didatangi seorang pasien. Pasien itu sangat sedih karena baru saja kehilangan istrinya akibat ditabrak mobil, dan tabrakan itu juga membuat putranya koma. Si pasien akhirnya memutuskan balas dendam untuk membunuh si penabrak, tapi si pasien mengurungkan niatnya karena ia memikirkan putranya yang sedang koma. Si pasien akhirnya hanya bisa mengeluhkan rasa sakitnya ke Yonghun, hingga Yonghun jelas mengerti rasa sakit yang dirasakan si pasien. Bagi Yonghun tidak ada gunanya melanjutkan konseling, jadi dengan persetujuan pasien, Yonghun akhirnya membantu membalaskan dendamnya si pasien dengan cara membunuh si penabrak. Cara balas dendam seperti itu membuat si pasien merasa terobati, dan saat polisi menyelidiki kasusnya, polisi tidak punya bukti untuk menangkap si pasien, sebab yang merencanakan pembunuhan itu adalah Yonghun. Yonghun senang melihat pasiennya bisa sembuh dari rasa sakit, dan menurutnya pengobatan dengan cara brutal itu membuat Yonghun merasa lebih berguna sebagai dokter. Tapi Sonju tidak membenarkan itu, karena misi utama seorang dokter harusnya menyelamatkan, bukan malah membunuh. Yonghun jadi menganggap Sonju juga bukan reporter profesional, karena jika Sonju memang profesional, Sonju harusnya melapor polisi jika sudah tahu ada seseorang dalam bahaya. Sonju malah memilih datang untuk mewawancarai Yonghun, tapi Sonju mengaku datang hanya untuk menyelamatkan seseorang yang akan Yonghun bunuh. Yonghun yakin Sonju sebenarnya tidak peduli dengan nyawa seseorang itu, karena Yonghun bisa menebak tujuan Sonju datang hanya untuk mendapatkan berita eksklusif. Sonju rela menempatkan diri ke dalam bahaya hanya demi mendapat berita eksklusif, karena Sonju selalu ingin menjadi yang utama di kantornya. Sonju terdiam tak bisa membantah, hingga tak lama pelayan hotel datang mengantar makanan. Yonghun pun memberikan tip ke si pelayan, tapi saat si pelayan ingin menanggapi, Yonghun malah menarik uangnya kembali. Yonghun tahu si pelayan hanya rajin bekerja ketika diberi tip, hingga Yonghun pun jadi langsung membunuh si pelayan. Sonju dan detektif Han jelas tidak menyangka, tapi Yonghun menjelaskan alasannya membunuh si pelayan karena si pelayan sudah merekam pelecehan yang dialami pasiennya. Si pelayan terus memeras pasiennya Yonghun sampai menderita, jadi Yonghun akhirnya sengaja memilih hotel itu agar bisa membunuh si pelayan sambil wawancara dengan Sonju. Sonju jadi bertanya, apakah si pelayan adalah seseorang yang akan Yonghun bunuh? Tapi Yonghun menjawab bukan. Yonghun berniat membunuh seseorang itu nanti, jadi Yonghun minta Sonju untuk melanjutkan wawancara dengan serius jika ingin seseorang itu selamat. Detektif Han pun minta Sonju melanjutkan wawancara selagi ia memikirkan cara untuk menangkap Yonghun, hingga Sonju jadi berusaha tenang lalu melanjutkan wawancara. Sonju ingin tahu apa yang Yonghun lakukan setelah melakukan pembunuhan pertama, hingga Yonghun mengakui bahwa ia memutuskan menjadi relawan di berbagai pusat konseling. Dengan cara itu, Yonghun bisa mendapat banyak pasien, dan setelah para pasiennya mengeluhkan penderitaannya, Yonghun langsung mengobatinya dengan cara membunuh orang-orang yang telah membuat pasiennya menderita. Cara efektif itu akhirnya membuat pasiennya terobati, tapi Sonju penasaran apakah para pasien merasakan penyesalan setelah menyetujui perbuatan keji itu. Sonju tahu Yonghun melakukan balas dendam untuk mengobati pasien, tapi setelah balas dendam, biasanya yang ada hanyalah kekosongan serta rasa bersalah. Yonghun pun mengakui memang ada beberapa pasien yang merasa bersalah, tapi Yonghun menganggap hal itu sebagai efek samping dari pengobatannya. Setiap obat pasti memiliki efek samping, dan saat efek samping itu menimpa pasien, Yonghun langsung mengobatinya dengan cara melakukan hipnotis. Setiap manusia punya sisi lain, dan dengan cara hipnotis, Yonghun bisa mengubur sisi rasa bersalah pasiennya, lalu membangkitkan sisi yang lain. Yonghun lalu menceritakan tentang seorang siswa yang menjadi pasiennya, yang mana siswa itu sangat suka bermain biola. Tapi kini si siswa tidak bisa lagi bermain biola karena jari tangannya sudah dihancurkan oleh perundung. Detektif Han yang sudah tidak tahan jadi langsung menuju kamar Sonju. Hanya saja detektif Han kesal karena kartu akses yang sebelumnya Sonju berikan
rupanya tidak bisa membuat pintu kamar terbuka. Sonju yang tertunduk panik membuat Yonghun merasa Sonju seperti sedang mendengarkan sesuatu. Tapi Sonju mengaku sedang fokus mendengar cerita Yonghun. Sonju jadi teringat putrinya setelah mendengar cerita siswa itu. Membuat Yonghun jadi penasaran apa yang akan Sonju lakukan jika putrinya berada di posisi siswa itu. Sebagai orang tua, Sonju pasti tidak akan terima, dan Yonghun yakin Sonju pasti akan memilih balas dendam untuk mengobati rasa sakit yang dialami putrinya. Yonghun pun mengaku juga akan balas dendam dengan membunuh pelaku yang telah merundung si siswa. Membuat Sonju bertanya bagaimana caranya. Yonghun mengaku akan menghipnotis si perundung lewat panggilan sampai membuat si perundung termanipulasi dan akhirnya menuruti perkataannya Yonghun. Tempat yang bisa digunakan untuk menghipnotis anak sekolah adalah atap sekolah, dan dengan sekali mengirim pesan, Yonghun bisa membuat si perundung mengakhiri hidup dari atap sekolah. Sonju jadi gelisah karena menurutnya cara Yonghun menghukum si perundung terlalu kejam. Tapi Yonghun tetap merasa tindakannya paling benar, karena jika si perundung dibiarkan, si perundung bisa menjadi monster ketika dewasa. Yonghun menjelaskan bahwa si perundung sudah menghancurkan jari si siswa dengan cara memotongnya dengan cutter. Hingga detektif Van jadi teringat dengan putrinya Sonju, karena sebelumnya Sonju bilang putrinya sering membawa cutter ke sekolah. Yonghun pun mengirim pesan ke si perundung, hingga Sonju yang cemas jadi menghentikan Yonghun untuk tidak mengirim pesan. Sonju merasa perundung yang Yonghun maksud adalah putrinya Sonju, tapi Yonghun menjawab bukan, karena si perundung anak laki-laki. Sonju jadi lega, tapi Yonghun jadi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan putrinya Sonju, sampai Sonju berpikiran putrinya telah merundung. Sonju yang ragu memberitahu, jadi membuat Yonghun memutar koin, sampai Sonju akhirnya terhipnotis. Detektif Van jelas berusaha menyadarkan, tapi Sonju yang sudah terkena sugesti akhirnya jadi cerita bahwa putrinya seperti menyembunyikan sesuatu darinya sejak 6 bulan lalu. Dulu saat Sonju cerai, si putri memilih tinggal bersama Sonju. Tapi 6 bulan lalu, ketika mantan suaminya kembali mengajukan hak asuh, si putri sepertinya tiba-tiba ingin tinggal dengan mantan suami. Sikap si putri juga tiba-tiba berubah egois seperti ayahnya, membuat Yonghun jadi merasa Sonju membenci putrinya. Yonghun jadi minta Sonju mengatakan dengan jujur jika memang membenci si putri. Namun ingatan saat si putri masih kecil langsung menyadarkan Sonju dari hipnotis. Sonju ingin tahu apa yang baru saja Yonghun lakukan, tapi Yonghun mengaku hanya bertanya beberapa hal. Detektif Han pun minta Sonju untuk mengakhiri wawancara karena menurutnya Yonghun terlalu berbahaya. Detektif Han menyuruh Sonju untuk melumpuhkan Yonghun dengan pulpen setrum yang ia berikan lalu keluar, dan setelah itu ia akan langsung mengurus sisanya. Sonju pun jadi ingin mengakhiri wawancara, dan ia minta Yonghun untuk cepat memberitahu lokasi seseorang yang akan dibunuh. Yonghun jadi mendekat karena bingung dengan sikap Sonju yang tiba-tiba ingin mengakhiri wawancara. Detektif Han pun menyuruh Sonju untuk langsung melumpuhkan Yonghun, tapi Yonghun minta Sonju kembali ke kursinya jika memang ingin tahu siapa seseorang yang akan ia bunuh. Sonju yang menuruti Yonghun membuat detektif Han kesal, hingga Yonghun jadi penasaran kenapa Sonju sangat ingin tahu siapa seseorang yang akan ia bunuh. Daripada memberitahu Sonju, Yonghun lebih memilih melapor polisi karena Yonghun tahu ada polisi yang mengawasi mereka di lantai bawah. Detektif Han yang merasa terpanggil jadi ingin menuju kamar Sonju, namun detektif Han tidak bisa keluar karena pintu kamarnya sudah terkunci. Gas bius pun mulai menyebar di kamar detektif Han, dan Sonju yang ketahuan membawa polisi jadi tak berkutik di hadapan Yonghun. Yonghun tahu Sonju dan detektif Han telah menjalin hubungan, namun Yonghun yakin detektif Han tidak akan datang karena kini detektif Han sudah tidak sadarkan diri setelah menghirup gas bius. Sonju yang tersudut jadi mencoba melumpuhkan Yonghun dengan setrum, tapi Yonghun yang bereaksi cepat bisa menyetrum balik. Saat tersadar Sonju sudah dalam keadaan terikat, dan Yonghun akhirnya jujur bahwa tujuannya bertemu Sonju sebenarnya untuk mewawancarai Sonju.
Detektif Han juga kini dalam keadaan terikat, dan Yonghun yang sudah memegang pisau bedah akhirnya mulai bertanya ke Sonju. Yonghun penasaran mengapa Sonju sangat panik, dan ia minta Sonju untuk jujur jika memang telah melakukan kejahatan. Sonju jadi menegaskan bahwa ia tidak seburuk yang Yonghun pikirkan, dan jawaban itu membuat Yonghun melepaskan Sonju. Detektif Han kini masih berusaha melepaskan diri, dan Yonghun yang menyaksikan itu dari ponselnya jadi memberitahu Sonju. Yonghun minta Detektif Han untuk diam jika tidak ingin Sonju dalam bahaya. Yonghun lalu kembali bertanya ke Sonju, apakah selama hidup Sonju tidak pernah melakukan hal buruk. Yonghun minta Sonju mengingat baik-baik, hingga Sonju jadi mengungkit tentang kasus perusahaan bernama Ilshin Group. Yonghun pun minta Sonju cerita, hingga Sonju akhirnya cerita bahwa setahun yang lalu dirinya pernah diajak bertemu oleh kepala tim keuangan Ilshin Group. Kepala tim itu memberi laporan bahwa Ilshin Group telah sengaja membuang limbah beracun ke sungai. Hal tersebut menyebabkan banyak anak menderita kanker, dan angka kematian juga semakin melonjak. Kepala tim yang merasa bersalah jadi minta Sonju menyelidikinya karena ia tidak bisa melapor sebab Ilshin Group sudah menyuap polisi, jaksa, sampai politisi. Sonju yang memutuskan menyelidiki akhirnya berhasil mengumpulkan banyak bukti dan menyimpannya di buku besar. Hanya saja suatu hari rumahnya dirampok dan buku besar itu menghilang. Di waktu yang sama, kepala tim juga tiba-tiba tewas akibat tabrak lari, dan sebulan yang lalu, ada penelpon anonim yang memberi laporan ke kantor Sonju bahwa Sonju telah menyerahkan buku besarnya ke Ilshin Group. Sonju jelas meyakinkan bahwa dirinya tidak pernah bekerja sama dengan Ilshin Group, tapi sekeras apapun usaha Sonju meyakinkan, pihak kantor tetap lebih mempercayai laporan dari penelpon anonim. Sonju mengakui dirinya korban dari laporan palsu si penelpon anonim, tapi Yonghun tetap tidak percaya dengan cerita Sonju. Yonghun minta Sonju mengakui kejahatannya jika tidak ingin mati, tapi Sonju terus meyakinkan bahwa dirinya memang tidak pernah melakukan kejahatan. Yonghun pun minta Sonju bersumpah atas nama putrinya, hingga Sonju yang mendengar putrinya dibawa-bawa jelas marah. Yonghun pun mengaku hanya menguji Sonju karena ia sudah tahu bahwa Sonju memang tidak pernah melakukan kejahatan. Yonghun juga mengakui bahwa laporan yang diberikan penelpon anonim itu palsu karena penelpon anonim itu adalah dirinya. Sonju jelas bertanya mengapa Yonghun membuat karirnya hancur, hingga Yonghun pun mengaku sengaja melakukan itu agar Sonju bisa datang menemuinya. Alasan Yonghun mengundang Sonju juga sebenarnya bukan untuk melukai Sonju, tapi untuk mengobati Sonju. Sonju tentu bingung, dan Detektif Han yang mencoba melepaskan diri diketahui oleh Yonghun. Sonju jadi minta Yonghun untuk tidak melibatkan Detektif Han karena Detektif Han adalah pacarnya. Sonju yakin Detektif Han tidak bersalah, tapi menurut Yonghun, jika Detektif Han memang tidak bersalah, harusnya ia diam. Sebelumnya Yonghun sudah memperingati Detektif Han untuk diam jika memang ingin Sonju selamat, tapi nyatanya Detektif Han malah berusaha melepaskan diri. Yonghun meyakinkan bahwa Detektif Han tidak akan menyelamatkan Sonju karena tujuannya berusaha melepaskan diri sebenarnya untuk kabur. Detektif Han ingin kabur karena takut, sebab Yonghun dari awal sudah mengetahui bahwa orang yang mencuri buku besar berisi bukti kejahatan Ilshin Group adalah Detektif Han. Sonju jelas tidak percaya, tapi Yonghun minta Sonju mengingat bahwa satu-satunya orang yang tahu Sonju sedang menyelidiki Ilshin Group hanyalah Detektif Han. Sonju yang tetap tidak percaya masih yakin Detektif Han adalah polisi yang bersih, tapi Yonghun meyakinkan bahwa Detektif Han sudah tidak lagi menjadi polisi jujur setelah terlibat dengan organisasi preman. Nah, jadi dulu mobil Detektif Han pernah ditabrak oleh seorang wanita. Wanita itu minta maaf, namun Detektif Han malah tertarik dengan wanita itu. Singkat cerita, setelah dekat, Detektif Han akhirnya tidur dengan wanita itu. Tapi saat terbangun, para preman rupanya langsung menaruh obat terlarang, lalu memfoto Detektif Han. Detektif Han ternyata dijebak oleh wanita suruhan preman, hingga Detektif Han yang takut foto aibnya dibongkar,
akhirnya terpaksa menjadi anjing suruhan para preman. Detektif Van juga terus direndahkan, sampai suatu ketika pihak Ilsin Group mendatangi Detektif Van. Pihak Ilsin Group tahu Detektif Van dekat dengan Sonju, jadi mereka minta Detektif Van untuk mengambil buku besar yang ada pada Sonju. Pihak Ilsin Group berjanji akan mengabulkan permintaan Detektif Van jika berhasil menyerahkan buku besarnya, hingga Detektif Van pun setuju dan minta dipromosikan menjadi kepala penyelidikan, karena dengan jabatan itu, ia bisa balas dendam kepada para preman yang telah mencengkramnya. Tapi Sonju yakin cerita Yonghun salah, karena nyatanya sampai sekarang, Detektif Van tidak pernah dipromosikan. Yonghun jadi memberitahu bahwa Detektif Van telah ditipu oleh pihak Ilsin Group, karena setelah menyerahkan buku besarnya, pihak Ilsin Group ternyata malah mengancam Detektif Van dengan foto yang sebelumnya diambil oleh para preman. Usaha keras Detektif Van sampai harus mengkhianati Sonju pun berakhir sia-sia, dan sekarang setelah semuanya terbongkar, Detektif Van jadi makin ngotot berusaha untuk melarikan diri. Sonju jadi minta bukti jika memang Detektif Van mencuri buku besar, hingga Yonghun jadi menegaskan bahwa sebenarnya ada seorang saksi yang melihat Detektif Van mencuri. Yonghun bertanya apakah Sonju siap mendengar ceritanya, hingga setelah Sonju mengaku siap, Yonghun pun akhirnya bercerita. Nah jadi, saksi yang memergoki Detektif Van mencuri buku besar di rumah Sonju, rupanya putrinya Sonju. Detektif Van pun panik, jadi ia akhirnya langsung memperkosa si putri, karena hanya itu satu-satunya cara agar si putri tidak menceritakan tentang pencurian itu. Sonju jelas terluka mendengar itu, dan Yonghun meyakinkan kenyataan ceritanya memang seperti itu. Si putri tidak berani memberitahu tindakan keji yang Detektif Van lakukan, karena jika si putri cerita, si putri pasti akan langsung dibawa oleh ayahnya, dan si ayah juga tidak akan mengizinkan si putri untuk bertemu Sonju lagi. Sonju yang tetap tidak bisa menerima masih terus menganggap semua cerita Yonghun bohong, tapi Yonghun memastikan bahwa kebenarannya memang begitu. Yonghun lalu cerita alasannya membunuh pelayan di hotel itu karena pasiennya ternyata bekerja sebagai petugas keamanan di hotel itu. Si petugas yang setuju si pelayan dibunuh jadi membantu Yonghun, hingga Yonghun akhirnya bisa mengakses sistem keamanan hotel itu dan bisa dengan mudah membunuh si pelayan. Yonghun pun jujur bahwa alasannya menemui Sonju sebenarnya atas permintaan putrinya Sonju sendiri. Si putri minta Yonghun untuk mengobati Sonju karena si putri tahu hati Sonju pasti akan lebih hancur setelah mendengar kejadian yang menimpa si putri. Yonghun bisa saja langsung membunuh Detektif Van agar luka si putri terobati, tapi si putri minta Yonghun agar bertanya ke Sonju lebih dulu karena keputusan terakhir ada di tangan Sonju. Tapi Sonju masih tetap tidak percaya meski perasaannya sudah terguncang, hingga Yonghun akhirnya jadi mempersilahkan Sonju untuk menanyakan kebenarannya sendiri kepada putrinya. Sonju pun langsung menghubungi si putri, dan si putri langsung meyakinkan Sonju bahwa semua yang Yonghun katakan memang benar. Si putri minta maaf karena tidak berani jujur, hingga Sonju yang mendengar itu jelas makin terpukul. Yonghun akhirnya mempersilahkan Sonju membuat pilihan, karena si putri sebelumnya sudah setuju menjalani pengobatan. Jika Sonju setuju, Yonghun akan segera membunuh Detektif Van, tapi Sonju minta diberi kesempatan menemui Detektif Van untuk memastikan semuanya. Yonghun pun menuruti permintaan Sonju, dan apapun yang terjadi, Yonghun berharap Sonju lebih mempercayai dirinya sendiri. Setelah itu Sonju akhirnya menemui Detektif Van dan langsung minta penjelasan tentang perbuatan Detektif Van kepada putrinya. Detektif Van awalnya mengaku tidak mengerti maksud Sonju, hingga Sonju yang kesal jadi langsung menodongkan senjata. Detektif Van pun berusaha menenangkan Sonju dan minta Sonju untuk tidak mempercayai semua perkataan Yonghun. Semua cerita yang Yonghun ceritakan ke Sonju hanyalah kebohongan, dan Detektif Van yakin Sonju dan si putri bisa terpengaruh karena sudah dihipnotis oleh Yonghun. Sonju pun perlahan sempat luluh, tapi Sonju langsung mengingat ucapan Yonghun sebelumnya agar lebih mempercayai diri sendiri apapun yang terjadi. Sonju juga ingat
tatapan kebencian putrinya kepada detektif Han setelah kejadian buku besarnya dicuri, hingga ingatan itu akhirnya membuat Sonju makin yakin bahwa detektif Han lah pelakunya. Detektif Han yang tak bisa mengelak lagi jadi langsung merebut senjata dari tangan Sonju, membuat Sonju ingin tahu mengapa detektif Han tega memperkosa putrinya. Detektif Han pun mengaku hilaf, hingga Sonju yang murka mendengar itu jadi langsung menyerang detektif Han. Tapi detektif Han yang sebagai polisi bisa dengan mudah menghajar Sonju. Sonju memastikan akan membunuh detektif Han, hingga detektif Han yang tak terima diancam akhirnya jadi terus menghajar Sonju. Yonghun yang datang minta detektif Han berhenti, tapi menurut detektif Han, semuanya baru akan berakhir setelah Yonghun dan Sonju mati. Detektif Han pun mengarahkan senjatanya ke Yonghun, namun sayangnya tidak ada peluru di senjatanya. Sonju akhirnya langsung menyuntikkan obat bius ke detektif Han, sampai detektif Han akhirnya tidak sadarkan diri. Yonghun lalu menenangkan Sonju yang masih syok, dan ia menyuruh Sonju pulang karena si putri butuh pelukan. Yonghun memastikan akan mengurus detektif Han, hingga Sonju akhirnya pulang dengan tangisan. Singkatnya, Yonghun yang kini sudah mengenakan perlengkapan psikopatnya, siap membunuh detektif Han yang sudah tidak bisa bergerak. Detektif Han sangat ketakutan, tapi Yonghun yang tak kenal kasihan akhirnya langsung mencincang detektif Han. Setelah waktu berlalu, putrinya Sonju menjalani sesi hipnotis dengan Yonghun. Yonghun lalu menanyakan keadaan si putri, dan si putri mengaku sudah bisa tidur nyenyak dan keadaannya juga semakin membaik. Si putri sebenarnya masih takut dengan detektif Han, tapi Yonghun memastikan detektif Han tidak akan kembali karena berita sudah menyiarkan bahwa detektif Han menghilang di sungai. Setelah sesi konseling dengan si putri selesai, Yonghun langsung menawarkan pengobatan ke Sonju untuk menyembuhkan rasa bersalah. Yonghun tahu pengobatan dengan cara balas dendam pasti memiliki efek samping yaitu rasa bersalah, tapi Sonju memilih untuk menanggung rasa bersalahnya karena ia sadar sudah melakukan kejahatan. Sonju lalu menanyakan keadaan Yonghun, tapi belum sempat menjawab, Sonju yakin pasti tidak mudah bagi Yonghun untuk membersihkan noda darah dari tangannya. Sonju pun pergi, dan Yonghun yang tertampar dengan perkataan Sonju jadi langsung memperhatikan kedua tangannya. Yonghun sadar tangannya lebih banyak digunakan untuk membunuh, hingga ia jadi langsung menghubungi resepsionis agar menutup pusat konselingnya sementara waktu. Yonghun mengaku lelah dan ingin istirahat, tapi resepsionis bilang bahwa mereka baru saja kedatangan pasien seorang anak dari panti asuhan. Anak itu diketahui menjadi korban pelecehan dan kini ingin berkonsultasi dengan Yonghun. Resepsionis bertanya apakah Yonghun mau menerima anak itu menjadi pasiennya, namun Yonghun terdiam tak bisa menjawab. Jadi itulah seluruh alur film Murder Report 2025. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.